Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semuanya. Jadi pada malam ini saya ingin sedikit berbagi kepada saudara-saudara semuanya, sahabat-sahabat PJL. Berbagi di sini bukan menggurui. Karena yang namanya manusia itu masing-masing mempunyai kelebihan dan kekurangan. Dari itu kita perlu untuk saling berbagi antara satu sama lain. Jadi pada malam ini saya ingin berbagi tentang cara membuat pagar gaib untuk rumah tempat kita tinggal. Kenapa saya ingin berbagi tentang cara ini, cara membuat pagar gaib? Karena saya perhatikan dalam kehidupan sehari-hari itu terkadang ada di antara kita yang sering mendapat gangguan-gangguan dari luar. Mungkin karena ada segelintir orang, entah itu dari keluarga, kerabat, teman, mitra kerja, tetangga yang mungkin tidak senang dengan kita, yang mungkin tidak senang dengan keseharian kita, mungkin karena iri, sakit hati, dengki, dan lain sebagainya, sehingga mereka melakukan berbagai macam cara yang tidak sepantasnya, sewajarnya untuk membuat kita jatuh, membuat kita susah, membuat kita menderita, dan lain sebagainya. Mulai perantara apa? Perantara jin yang dikirim langsung kepada kita. Biasanya seperti santet, guna-guna, teluh, atau kalau orang Bugis Makassar biasa bilangnya doti, seperti itu. Baik, jadi langsung saja tanpa perlu harus berlama-lama kita lanjut. Untuk membuat benteng atau pagar gaib untuk rumah kita, tempat kita tinggal dan keluarga, yang paling utama itu, yang nomor satu itu, kita harus yakin akan kebesaran kekuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi pertama kita harus yakin, serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kenapa? Allah adalah pemilik segala ilmu. Tidak ada kekuatan yang melebihi daripada kekuatan Allah. Jika Allah yang menghendaki, maka tidak hal yang tidak mungkin. Seperti itu. Jadi pertama kuncinya itu satu. Terus selanjutnya kita bersuci dulu, berwudu. Setelah berwudu, kita lakukan sholat hajat 2 rakaat. Jadi sholat hajat 2 rakaat ini paling bagus dilakukan pada saat tengah malam antara jam 2 dan jam 3 subuh. Jadi antara jam 2 sampai jam 3 subuh lakukan sholat hajatnya pada saat itu. Setelah selesai sholat hajat 2 rakaat, kita ambil garam, tapi jangan garam halus. Kalau bisa garam yang kasar, garam yang biasa diproduksi secara tradisional, yang berbiji-biji, seperti itu. Garam batu, kalau orang Bugis bilang garam batu. Jadi ambil garam yang kasar, yang diproduksi secara tradisional, bukan yang dari pabrik yang halus, yang berbiji-biji seperti itu. Ambil 1 liter garam. Setelah diambil, garamnya diletakkan di piring, simpan di situ. Lalu setelah itu kita baca wasilah Al-Fatihah buat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ila hadratin khususan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Al-Fatihah. Baca Al-Fatihah 1 kali. Setelah selesai itu kita baca lagi Al-Fatihah 13 kali. Setelah itu kita baca Al-Fatihah 13 kali. Setiap selesai 1 kali baca Al-Fatihah, kita tiupkan kepada garamnya. Jadi selesai 1 kali Al-Fatihah, baca, tiup lagi sama garamnya. Dibaca lagi, tiup lagi sama garamnya. Kalau sudah selesai, jadi sampai 13 kali seperti itu. Setelah baca Al-Fatihah 13 kali dan tiap-tiap selesai ditiupkan kepada garamnya, kita baca lagi La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Itu dibaca sebanyak 1000 kali. Jadi saya ulang lagi sekali lagi. Setelah kita membaca Al-Fatihah 13 kali dan ditiupkan sama garamnya,
kita lanjut lagi membaca la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Itu sebanyak 1000 kali. Setelah dibaca 1000 kali selesai, itu dititipkan lagi sama garamnya, dititipkan. Lanjut kita baca lagi ayat kursi sebanyak 9 kali. Ayat kursi sebanyak 9 kali itu kita baca. Jadi setelah baca 9 kali, titipkan lagi sama garamnya. Setelah selesai baca ayat kursi, dititipkan sama garamnya, lanjut garamnya diambil, kemudian kita taburkan di pekarangan rumah kita, atau mungkin ada tempat usaha seperti toko, warung, yang mungkin kita merasa ada gangguan-gangguan negatif, gangguan-gangguan dari luar, atau mungkin kita merasa tempat kita ada ininya sehingga tempat usaha kita terasa sepi, jarang pelanggan dan sebagainya. Jadi bisa taburkan di sekelilingnya. Sambil kita taburkan, kita membaca salamun qaulan min rabbir rahim. Jadi sambil kita tabur garamnya, itu kita baca salamun qaulan min rabbir rahim, sambil terus ditabur di pekarangan rumah, mulai dari depan keliling. Jadi selama ditabur itu terus dibaca salamun qaulan min rabbir rahim, salamun qaulan min rabbir rahim, salamun qaulan min rabbir rahim, seperti itu. Nah, kalau sudah selesai itu, mungkin kita merasa di dalam ruangan rumah kita ada tempat yang angker, mungkin kita merasa tempat itu seperti ini, nggak apa-apa, juga bisa ditaburkan dalam ruangan, dalam kamar mungkin atau apa, bisa taburkan sambil tetap membaca salamun qaulan min rabbir rahim. Insya Allah, atas izin Allah, atas kehendak Allah, atas kuasa Allah melalui perantara tadi, jin-jin tidak akan bisa masuk ke tempat kita. Jika jin-jin itu bermaksud untuk niat-niat jahat negatif kepada kita, mereka akan kepanasan, tidak akan bisa betah tinggal lama. Andai kata di rumah kita itu sudah ada jin mungkin yang sudah dikirim atau dan lain sebagainya, maka setelah kita lakukan ritual seperti itu, mereka semua akan pergi karena tidak tahan dengan hawanya, kata akan terasa sangat panas seperti itu. Dan andai kata ada mungkin jin-jin dari luar yang dikirim masuk untuk mengganggu keluarga kita, khususnya tempat kita tinggal, mereka tidak akan bisa masuk. Seperti itu. Jadi mungkin saudara-saudara, teman-teman, sahabat PJL bertanya, apa betul jin itu ada? Jin itu memang ada. Kita hidup dengan mereka itu berdampingan. Kita satu alam berdampingan. Bedanya apa? Bedanya kita bisa rasakan hadirnya mereka, tapi kita tidak bisa melihat. Kita bisa rasakan hadirnya mereka, tapi kita tidak bisa melihat karena mereka itu gaib. Seperti ibarat kata kita bisa merasakan hadirnya mereka, sama seperti kita merasakan angin. Kita bisa merasakan hembusannya, tapi kita tidak bisa melihat warna angin dan arahnya di mana. Tapi kita bisa merasakan, kita bisa tahu, oh ini angin, padahal kita tidak melihat. Sama seperti itu, kita bisa merasakan hadirnya mereka, tapi kita tidak bisa melihat mereka. Berbeda dengan mereka bisa merasakan dan melihat kita langsung. Jadi mereka itu memang ada. Cukup sekian untuk malam ini. Mudah-mudahan yang saya sampaikan bisa berbagi, bisa berguna buat kita semuanya. Jadi sebelumnya saya ulang, di sini saya bukan menggurui, saya hanya sebatas berbagi. Kalaupun ada kekurangan atau kata-kata saya yang sedikit tidak nyaman kedengar di mata saudara-saudara, teman-teman, sahabat-sahabat PJL, sebelumnya saya minta maaf. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.